Belum selesai mengenai kala 3 dan 4. Jadi apa yang terjadi pada kala 3 dan 4? Kala 3 itu terjadi pengeluaran plasenta. Kemudian eh, pada kala 4 kita melakukan pemantauan setelah plasenta lahir, baik kondisi ibu dan kemungkinan identifikasi awal kemungkinan apabila ada komplikasi pasca persalinan. Oke. Nah, kala 3 itu kapan dimulai? Kala 3 itu dimulai pada saat bayi sudah lahir dan pengeluaran plasenta dimulai. Tadi kan kita udah belajar ya, pas di terjadinya persalinan tadi, setelah bayi lahir, dia akan merangsang si kontraksi uterus lagi, uterusnya akan berkontraksi lagi, dan mengakibatkan ekspulsi dari plasenta. Lalu kalau 4, setelah plasenta lahir lengkap, kemudian 2 jam setelah itu ya. Nah, apa yang terjadi pada kala 3? Pada kala 3, plasenta yang eh, lepas dari tempat implantasinya ini, dia bisa lepas karena uterusnya ini berkontraksi atau mengecil atau involusi. Jadi pada saat kafum uteri ini menjadi lebih kecil dan otot-otot uterus menjadi berkontraksi, maka tempat implantasi plasenta ini juga otomatis pun akan plasenta mengalami detachment ya atau lepas dari tempat implantasinya. Sehingga inilah yang mengakibatkan ada ruangan di antara bekas tempat implantasi plasenta dan plasentanya. Nah, di situ ada genangan darah ya, sehingga pada saat ada darah di situ, ada ruang kosong di situ, maka itulah yang akan menjadikan gaya dorong plasenta keluar dari kafum uteri. Nah, pada saat plasenta ini lepas, ada tanda-tanda yang bisa kita perhatikan. Yang pertama, ada terjadi perubahan bentuk uterus dan eh, tinggi fundus uterinya juga akan berubah. Jadi pada saat otot uterus ini berkontraksi, tinggi fundus uterinya biasanya dia akan lebih rendah ya, di bawah umbilical gitu. Kalau misalnya tinggi fundus uterinya tetap segitu aja, udah lepas atau belum plasentanya, artinya ada sesuatu yang membuat kontraksinya itu tidak optimal. Jadi makanya kita perhatikan ada perubahan bentuk uterus. Uterusnya tadinya gede banget isinya bayi, terus tiba-tiba berubah hanya berisi plasenta, plasentanya pun udah dikeluarin kan. Jadi dia otomatis akan mengecil dan akan teraba, kalau kita raba itu teraba menjadi lebih keras ya. Kemudian tali pusatnya akan memanjang atau terjun keluar dari vagina atau vulva lebih panjang dan adanya semburan darah yang tiba-tiba ya. Jadi bukan semburannya bukan yang kayak air mancur gitu enggak, tapi ada kayak muncrat gitu. Nah, kayak gitu doang. Kadang-kadang juga enggak terlalu kelihatan sebenarnya eh, tanda yang ini. Tapi yang jelas kalau misalnya plasenta dan kontraksi uterusnya baik, itu yang akan terlihat dan terasa pertama kali itu bentuk uterusnya akan jadi keras dan tinggi fundusnya akan berkurang ya. Terus kalau kita tegangkan tuh tali pusatnya itu dia nambah panjang. Nah, pada saat kala 3 kita melakukan namanya manajemen aktif kala 3. Tujuannya tentu saja agar eh, persalinan kala 3 ini menjadi lebih efisien. Waktunya lebih singkat, kehilangan darah lebih sedikit, dan mengurangi kejadian adanya placenta entrapment atau retensio placenta. Yang harus kita lakukan yang pertama memberikan suntikan oksitosin dalam 1 menit pertama setelah bayi lahir. Kemudian dilakukan peregangan tali pusat terkendali. Dari ini tadi juga udah jelaskan kenapa masuknya di fundus, bukan di korpus, bukan di tempat lain ya. Nah, yang kita lakukan pada saat melahirkan plasenta dengan melakukan peregangan tali pusat terkendali, tangan kita, tangan dominan kita itu melakukan peregangan tali pusat di daerah depan vulva ya. Lalu tangan kirinya menahan di daerah fundus dan arahnya ke arah dorso-kranial. Artinya dorso berarti ke arah dorsal atau ke bawah dan dorsal itu berarti ke arah posterior ya, ke belakang, ke arah tulang belakang atau sakrum.
kranial naik ke atas, berarti ke bawah dan tekan ke atas gitu. Jadi ada dua arah dalam gerakan itu ya. Tujuannya untuk membantu tadi lepasnya implantasi plasenta, plasenta dari tempat implantasinya dan merangsang kontraksi uterus. Nah, ini adalah saya rasa ini sudah kalian lakukan ya mungkin di CSL. Yang kita lakukan pada saat kita melakukan peregangan tali pusat terkendali, kita harus berada di samping ibu. Kemudian juga tali pusatnya kan tadi tambah panjang. Nah, pemanjangan tali pusat ini kita harus menyesuaikan juga klemnya. Jadi klemnya kita dekatkan ke arah vulva. Kira-kira jaraknya 5 sampai 20 cm dari vulva. Kemudian telapak tangan kita letakkan dengan di daerah sekitar segmen bawah rahim. Lalu pada saat terjadi kontraksi kan kerasa tuh sebelah tangan kiri kita kerasa keras gitu. Nah, tali pusatnya kita tegangkan. Jadi bukan ditarik, tapi ditegangkan secara gentle atau gentle traction ya. Jadi bukan kita tarik-tarik gitu, bukan ya. Tapi kita regangkan. Kalau kita tarik, itu tali pusat bisa lepas dari plasenta. Ya, jadi jangan ditarik, tapi kita regangkan sambil ditahan. Sebelah kiri, tangan kiri menahan, tangan kanan atau tangan dominannya itu meregangkan tali pusatnya. Ya, ingat, bukan ditarik ya. Lalu pada saat kontraksi, kita tekan ke arah dorsokranial. Kemudian diulangi sampai plasenta semua bisa dilahirkan. Nah, ini ya, kalau plasentanya sudah lahir, maka yang kita lakukan tangan kiri segera melakukan masase, tangan kanan kan menerima dengan dua tangan ya, lalu kemudian diputar searah jarum jam atau counterclockwise sampai semua selaputnya terlahir. Nah, ini tadi ya dorsokranial. Apabila setelah 15 menit ternyata plasentanya belum lahir, boleh kita lakukan pemberian oksitosin yang kedua, yaitu 10 dosisnya 10 intraunit, 10 international unit. Kemudian kita cek juga kandung kemihnya udah kosong belum. Kalau misalnya kandung kemihnya belum kosong atau penuh, ya kosongkan dulu. Jangan-jangan dia nggak lahir karena dia tertekan dari vesika, vesikanya terlalu penuh. Kemudian di PTT ulang, peregangan tali pusat terkendali, sampai kita lihat waktunya sampai 30 menit. Kalau 30 menit masih belum lahir juga, jangan diapa-apain. Lakukan segera rujuk ya. Kalau misalnya 30 menit nggak lahir, jangan di manual, jangan diapa-apain, langsung rujuk. Masa fundus uteri setelah lahir semua, kita pastikan plasentanya sudah lahir. Telapak tangan kita di fundus ibu, fundus uteri ibu. Terus jelaskan kita mau ngapain ya. Karena masa fundus ini kan merangsang uterusnya berkontraksi. Kontraksi artinya ada rasa kayak mules ya itu. Jadi kita jelaskan ke ibunya, Bu, ini nanti agak mules dikit ya. Karena saya mau melakukan masa fundus uteri gitu. Jadi akan terasa nggak nyaman sedikit nih akan ada kontraksi lagi gitu. Terus kemudian dilihat apakah masa fundus uteri kita berjalan atau enggak selama 1-2 menit ke depan. Kemudian setelah itu kita evaluasi setiap 15 menit selama 1 jam pertama dan setiap 30 menit dalam jam kedua. Ya, ini yang kita lakukan. Masa fundus uteri itu gerakannya melingkar ya. Kalau berhasil kontraksinya baik, maka kalau ibunya nggak terlalu gemuk atau kurus gitu ya, akan kelihatan tuh uterusnya langsung nonjol gitu. Jadi kayak ada tonjolan yang keras gitu kalau kita raba. Nah, itu uterus sebenarnya. Nah, kalau misalnya kontraksinya tidak baik, maka ini yang terjadi ya. Kita tahu bahwa pada kondisi aterm atau akhir dari trimester 3 akhir, itu pembuluh darah yang di daerah uterus itu aliran darahnya sekitar 350 sampai 500 cc per menit. Jadi kalau misalnya kita nggak segera menutup nih ujung-ujung pembuluh darah ini, maka akan terjadi perdarahan yang hebat yang bisa mengakibatkan kematian kan. Kemarin di kuliah saya kan juga udah saya sebutkan ya berapa menit bisa meninggal kalau misalnya pasiennya berat 50 kilo, darahnya kira-kira 4 liter sampai 4,5 liter, maka dalam waktu 8 menit sampai 9 menit tuh bisa meninggal ya. Terus kemudian kalau misalnya kontraksinya baik, maka
pembuluh darah ini ujungnya akan dijepit oleh si otot-otot miometrium. Tapi kalau misalnya kontraksi tidak baik, maka dia akan terbuka terus. Jadi aliran darahnya ngucur terus. Nah, ada beberapa faktor risiko yang bisa terjadi atonia uteri kalau kapasitas uterusnya tuh menjadi lebih besar, misal hamil kembar atau bayinya besar atau polidramnion, air ketubannya banyak ya. Atau terjadinya salah satu atau dua yang memanjang, ada partus precipitatus atau kelahirannya lebih cepat dari seharusnya, dilakukan induksi atau akselerasi persalinan, ada infeksi intrapartum, grande multipara, dan penggunaan tokolitik sebelumnya. Misalnya sebelumnya dikasih relaksan tapi tetap lahir kan. Nah, ini juga bisa menjadi faktor risiko terjadinya atonia uteri. 60% dari perdarahan pasca persalin ini biasanya bisa terjadi walaupun tanpa resiko ya. Jadi hati-hati. Setiap persalinan memiliki resiko akan terjadi perdarahan pasca salin atau HPP. Nah, jadi setiap kali kita menolong persalinan kita harus sudah siap apabila terjadi HPP karena lebih dari setengahnya nggak ada faktor resiko. Tiba-tiba HPP. Nah, itu kita harus sudah semuanya harus alat sudah ada, kemudian tim sudah mengerti apa yang harus dilakukan itu harus sudah siap. Karena resikonya akan selalu bisa terjadi HPP ini. Waktunya nggak cukup, soalnya kalau 8 menit itu untuk koordinasi aja nggak cukup kan. Jadi kita harus, sebelum menolong persalinan harus memastikan ada ada set untuk HPP ya. Nah, salah satunya dengan melakukan manajemen aktif kala tiga yang baik, ini juga salah satu upaya untuk mencegah agar tidak si ibu ini yang kita tolong persalinan tidak jatuh dalam kondisi HPP. Nah, kalau kita udah meyakinkan bahwa kontraksinya sudah baik, kita bisa ajarkan kepada ibu untuk melakukan masase fundus uterinya sendiri sebenarnya. Ya, jadi kita ajarin, Bu, Ibu gerakannya seperti ini ya, tangannya taruh sini, gerakannya kayak gini. Nah, itu sebenarnya kita ngajarin ibunya melakukan masase fundus uteri. Nah, kalau misalnya ibunya sudah bisa dan dia merasa bahwa uh, ada rasa kayak kenceng atau nggak enak gitu ya. Nah, artinya kontraksi uterus sudah baik, apalagi ada teraba bagian uterus yang keras gitu. Ya, itu berarti uh, meyakinkan bahwa kontraksinya uterus akan terus menerus baik. Jadi ini penting nih, kita harus ajarin ke pasiennya. Setelah 15 detik, kalau rangsangan taktil uterus tetap nggak berkontraksi, maka ini harus kita lakukan. Kompresi bimanual interna atau eksterna atau keduanya, dan bisa kita tambahkan dengan kompresi aorta abdominalis. Ini kompresi bimanual interna. Interna karena satu tangan kita berada di dalam, ya, di dalam vagina, tangan satunya ada di atas, di arah belakang fundus atau di korpus belakang. Seperti itu gambarnya ya. Jadi kita melakukan masuk tangan secara obstetri, kemudian kita letakkan tangan kita di fornix anterior, lalu tangan satunya yang ada di perut ibu, di atas perut ibu, kita tekuk. Jadi seolah-olah tangan kanan dan kiri kita bertemu, ya. Uterus itu terjepit di antara kedua tangan kita, gitu. Itu baru melakukan kompresi bimanual interna yang benar. Karena tujuannya adalah membantu supaya si uterus ini eh, permukaannya menjadi lebih kecil dengan cara kita dekatkan. Cuman satunya tangan kita di dalam intravagina, satunya lagi di atas. Nah, kalau eksterna, dua-duanya tangan kita ada di atas. Cuman ini menjadi agak lebih sulit kalau misalnya ibunya misalnya agak gemuk gitu, terus habis itu lemak perutnya cukup tebal. Nah, ini agak lebih sulit. Karena berarti kompresi bimanual eksternalnya ini harus dengan kekuatan yang lebih kalau pada kondisi pasien seperti itu. Tapi kalau pasiennya kurus sih sebenarnya nggak masalah. Internal sama eksternal dua-duanya bisa dilakukan ya. Jadi intinya sama, memperkecil permukaan, luas permukaan sehingga diharapkan dengan luas permukaan uterusnya itu mengecil, maka si pembuluh darah yang bekas implantasi itu jadi tertutup ya karena itu. Nah, ini baru kompresi aorta abdominalis. Jadi arahnya tujuannya adalah kita mau menekan aorta abdominalis yang berada di belakang uterus. Jadi, yang kita lakukan adalah melakukan penekanan di posisi tegak lurus dengan aorta abdominalis, ya, seperti itu ya, seperti gambar itu. Nih, juga bisa kita lakukan sama
Intinya menekan aorta. Jadi aorta abdominalis itu kan punya dua cabang, salah satu cabangnya dia ke arah uterus. Nah, makanya kita tekannya di aorta. Karena kalau misalnya kita percabangannya pasti tentu saja yang pertama lebih kecil sehingga lebih sulit diidentifikasi. Jadi posisi tangan kita ada di atas percabangan itu ya. Kalau hari-harinya nggak lahir, kita bisa melakukan manual plasenta. Kalau misalnya udah kita tunggu setengah jam, udah dikasih dosis oksitosin sampai kedua, nggak lahir juga, kita bisa lakukan manual plasenta, gambarnya seperti ini, tangan masuk secara obstetri, lalu menyusuri. Dari ujung tali pusat menyusuri sampai ujung tepi plasenta di dalam kahum uteri, kemudian kita lepaskan perlahan-lahan dengan gerakan, tangan kita lima-limanya ini dibuka, kemudian gerakannya seperti menyisir gitu ya. Pelan-pelan sampai seluruh permukaan plasenta ada di genggaman tangan kita. Jadi kita yakinkan sebelum kita tarik plasentanya itu keluar, atau kita keluarkan plasentanya, dia harus sudah lepas semua. Karena kalau masih ada sisa, ya nanti kontraksinya pasti nggak akan baik. Nah, sebelum itu, tentu saja harus dipastikan kandung kemih sudah kosong, tali pusat juga udah kita jepit mendekat ke arah vulva, terus asisten itu memegang klem tali pusat yang di luar, tahan fundus uteri dengan tangan yang luar, dan tangan yang bagian dalam itu mencapai tempat implantasi plasenta. Ini tadi ya, jari-jari itu disapukan gitu sampai seluruh permukaan plasenta itu lepas ya. Lalu kalau ada robekan jalan lahir atau robekan di serviks ya kita harus identifikasi. Kalau masih berdarah, kontraksinya bagus, kok masih berdarah dari mana? Kita lihat ada robekan atau enggak. Tidak harus di serviks, kadang-kadang ada robekan di daerah vagina atau di daerah vulva atau daerah perineum yang belum berhenti gitu, pembuluh darahnya belum terjadi. Nah, itu bisa mengakibatkan juga perdarahan. Nah, apalagi kalau robekannya di serviks, ini tidak kelihatan. Ini kita harus pakai spekulum untuk melihat apakah memang ada robekan atau enggak. Kalau ada, kita lakukan penjahitan. Nah, kalau masih berdarah juga, udah kita jahit kok masih berdarah misalnya seperti itu, kita bisa melakukan tampon uterovaginal. Jadi, kita isi uterusnya dengan tampon kasa. Jadi tampon kasa itu tujuannya sebenarnya melakukan penekanan secara mekanik. Jadi si tampon itu menggantikan penekanan itu. Nah, ini bisa juga kita kasih um, dengan balon Foley kateter itu juga bisa ya. Jadi intinya adalah membantu mengurangi perdarahan karena ada penekanan secara mekanik. Kan sama aja kayak misalnya kita luka luka di luar pun kalau misalnya berdarah terus kan kita lakukan penekanan ya atau kita dep. Nah, ini sama sebenarnya. Cuman bedanya satu dengan dilakukan tampon uterovaginal atau bisa juga dengan balon kateter. Nah, itu juga bisa. Sama tujuannya adalah untuk memberikan efek dari kompresi mekanik sehingga perdarahan berhenti. Pada asuhan kala 4, rangsang takdir kan kita tadi udah kasih tahu ke pasiennya ya, udah kita ajarin. Kita evaluasi apakah kontraksinya berlangsung masih baik atau tidak. Lalu kita lihat berapa sih kehilangan darahnya, perineum ada robekan atau tidak. Terus nilai kondisi ibu, tensi, nadi, tanda vital itu harus kita lihat. Terus jangan lupa juga ada kemungkinan retensi urin ada atau tidak ya. Kemudian dokumentasi dicatat di belakang halaman partograf yang belakang. Kita lihat perdarahannya. Untuk memperkirakan perdarahan sebenarnya banyak sekali ya, tapi kadang-kadang kita kalau misalnya dalam kondisi partus, menolong partus gitu, nggak sempat kita naruh-naruh bengkok atau ginjal di bawah pantat ibunya gitu, nggak mungkin sempat. Yang bisa kita lihat adalah perdarahan yang ada di kain pasien atau di biasanya kan kita pakai underpad. Nah, underpad itu kan besar ya. Nah, seberapa banyak darah yang diserap oleh underpad itu juga bisa untuk memperkirakan berapa jumlah perdarahan yang sudah terjadi. Karena kan HPP kan definisinya kalau partus normal berapa? Lebih dari 500 kan, kalau seksual lebih dari 1000. Jadi kalau sudah lebih dari itu berarti itu pasiennya sudah HPP. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama. Kalau sebenarnya sih jangan menunggu sampai segitu ya jumlahnya. Kalau udah mulai 350, 400 sudah hati-hati. Jangan-jangan apalagi kontraksi belum bagus atau masih ada perdarahan pervaginam yang nggak tahu dari mana. Nah itu hati-hati. Sebentar lagi pasiennya akan HPP. Nih,
tanda vital. Nah, ini yang kemarin juga waktu pas saya kuliah juga saya singgung ya, bahwa kalau ada perdarahan, dia pasti akan mengakibatkan volume di dalam pembuluh darah akan berubah kan, akan berkurang. Tentu saja karena berkurangnya volume ini yang akan mengakibatkan perubahan tanda vital. Paling gampang sebelum kamu ukur-ukur darahnya ada berapa, pasti tanda vitalnya sudah akan berubah. Entah itu nadinya semakin cepat atau tensinya semakin turun. Jadi hati-hati. Kalau tanda vitalnya kok nadinya naik terus gitu. 195, 100, 110, 120. Pasti ada something happen gitu. Artinya ada perdarahan. Walaupun kamu nggak lihat ngocor di bawah, tapi pasti ada sesuatu nih yang di dalam yang masih, jangan-jangan waktu pas kamu buka, kamu lihat spekulum ternyata keluar berdarah banyak dari serviks. Walaupun belum keluar per vaginam. Ya, jadi hati-hati. Ini dia sangat sensitif ya tanda vital. Jadi gampang aja kamu pegang nadinya. Jangan tunggu sampai tensinya ngedrop. Kalau tensinya udah ngedrop itu udah terlambat. Karena tanda vital pertama yang akan merespon adalah nadi. Sebelum tensi turun itu nadi pasti sudah naik dulu. Jadi kalau nadinya udah trennya udah naik, jangan ditunggu sampai lama-lama, langsung lakukan assessment, identifikasi ini dari mana nih perdarahannya. Langsung kasih cairan dan lain-lain dan lain-lain ya. Nah, jangan tunggu sampai udah shock pasiennya, udah telat ya. Nih, efek perdarahan kalau misalnya pasiennya nggak diapa-apain, maka dia bisa sampai yang paling berat adalah setelah hipotensi, dia shock sampai gagal jantung ya, arrest pasiennya. Kala 4 itu kita lakukan pemantauan setiap 15 menit pada jam pertama, lalu setiap setengah jam pada jam kedua. Yang dilihat jumlah perdarahan, kontraksi, terus apakah ibunya bisa rawat gabung sama bayinya, dilakukan IMD atau tidak, terus kemudian diberikan asuhan yang lainnya ya. Nah, nggak boleh udah lahir, mentang-mentang udah lahir, semuanya kontraksi udah bagus, ditinggal nggak boleh. Tetap harus 2 jam pertama harus kita observasi. Karena 2 jam pertama pasca salin itu bisa saja terjadi perdarahan tiba-tiba, HPP kontraksinya tiba-tiba memburuk, itu bisa terjadi ya. Makanya kenapa ada kala 4. Tujuannya adalah untuk mengobservasi itu. Setelah kala 4 selesai dan kondisinya baik, maka bisa kita simpulkan bahwa kondisi ibu secara keseluruhan pasca salin itu baik. Jarang terjadi um, kondisi yang tiba-tiba berubah itu jarang. Makanya tuh kalau 4 itu 2 jam pertama itu setelah plasenta lahir. Nih ya, ASI juga dalam 1 jam pertama kasih tahu untuk merangsang taktil uterus, melihat kontraksi atau perdarahan. Keluarganya kasih tahu, Bu atau pasiennya, Bu, kalau misalnya Ibu merasa kayak di bawah kayak ngalirnya deres banget, Ibu harus lapor ya. Atau kalau merasa ini perutnya udah nggak keras kayak gini, jadi kita harus contohin dulu kontraksi yang baik itu kayak gimana. Kalau misalnya nggak keras kayak gini, Ibu harus lapor gitu. Jadi kita mem, dengan kita mengedukasi pasien, kita membantu sebenarnya observasi kita. Oke, saya rasa kala 3 dan kala 4 itu ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada ya? Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut lagi ya tentang em, angka kematian ibu, kontrasepsi, dan infertilitas ya. Saya mulai dulu dari angka kematian ibu deh, nanti baru kontrasepsi, baru masuk infertilitas. Ya, AKI atau angka kematian ibu itu sebenarnya apa sih? Angka kematian ibu adalah banyaknya kematian seorang kematian perempuan, seorang ibu pada saat dia hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan yang disebabkan karena kehamilan atau pada saat proses persalinan
dan bukan karena sebab-sebab lain per 100.000 kelahiran hidup. Jadi artinya angka kematian ibu ini apapun yang membuat si ibu hamil ini meninggal karena proses kehamilan dan persalinannya. Jadi maksudnya kalau misalnya ibu ini hamil, terus habis itu kecelakaan, kecelakaan misalnya ditabrak kemudian meninggal itu ya nggak masuk AKI. Karena definisi AKI adalah meninggalnya karena kehamilan dan persalinan. Ya, per 100.000 kelahiran hidup. Nah, ini kita lihat tren AKI di Indonesia ya dari tahun ke tahun. Tren AKI dari tahun ke tahun tuh kita lihat di tahun 91 itu dia tinggi banget, 390 per 100.000 kelahiran hidup. Itu sangat tinggi ya. Terus kita udah berusaha nih menurunkan di 2007 dia udah cukup oke tuh sampai 228. Naik lagi ya. 2012 naik lagi 359. Nah, ini kita baru mulai pelan-pelan turun. Terakhir 2021 itu 300 per 100.000. Target penurunan AKI harusnya 183 ya, masih jauh banget, masih setengah jalan ya. Nah, penyebabnya macam-macam ya, ada karena dia perdarahan, hipertensi. Kementerian Kesehatan kan dari dulu selalu menggaungkan bahwa deteksi dini pencegahan adalah salah satu cara yang efektif untuk menurunkan angka kematian ibu ini. Nah, makanya mereka sekarang mendistribusikan alat-alat USG supaya untuk melihat lebih awal mungkin kalau misalnya ada kelainan-kelainan yang bisa mengakibatkan kematian ibu hamil. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini bahwa kenapa sih angka kematian ibu itu menjadi concern? Saya pernah bicara juga ya di waktu saya ngasih kuliah ya. Jadi, angka kematian ibu ini adalah salah satu indikator negara itu eh, maju atau tidak ya. Karena dia masuk di dalam Millennium Development Goals ya. Nih, ini dari Kementerian Kesehatan. Kita lihat di sini, kelihatan nggak ya? Kurang gede ya. Saya gedein dulu. Kita lihat di sini tuh lihat. Di negara-negara tetangga kita, di ASEAN deh, nggak usah jauh-jauh seluruh dunia ya. Kita lihat tuh, Singapura itu tahun 2015, Singapura itu cuma 7 kematian ibu per 100.000 penduduknya dia. Malaysia cuma 24. Bahkan yang di bawahnya kita pas aja 200, Filipina itu 221 per 100.000. Kita masih jauh sekali ya. Nah, penyebab kematian ibunya ini paling banyak, 30,3% perdarahan. 35 ini campuran ya, artinya mungkin ada hipertensi dan apa gitu ya. Perdarahan dan hipertensi, baru infeksi yang ketiga. Nah, kita lihat di sini ya, MDGs itu penting. Kenapa? Karena dia menggambarkan kemajuan sebuah bangsa. Jadi kalau misalnya MDGs-nya itu tercapai atau Millennium Development Goals bangsa itu tercapai, artinya bangsa itu sudah berhasil menyelamatkan generasi berikutnya, ya. Dengan asumsi kalau ibu-ibu yang hamil dan melahirkan ini nggak banyak yang meninggal, maka dia akan menghasilkan generasi yang berikutnya yang akan lebih baik. Ya, artinya kalau misalnya em, karena ibu itu kan perannya banyak sekali ya dalam pertumbuhan anaknya dari dia bayi sampai dewasa. Nah, kalau ibunya nggak ada karena meninggal waktu melahirkan, ya gimana anaknya bisa tumbuh sesuai dengan yang eh, optimal gitu. Nah, itu orang-orang sudah berpikir ke sana. Makanya semakin ibu-ibu hamil dan melahirkan ini disayang saya nggak boleh meninggal, maka semakin maju bangsanya. Ya, oke. Itu kalau kita lihat di sini, ini sama ya tadi ya. Distribusi penyebab kematian ibu melahirkan dilihat tuh paling tinggi tetap perdarahan 28%. Nah, eklamsi atau bukan eklamsi sih sebenarnya ini hipertensi dalam kehamilan ya maksudnya. 24%, sedikit di bawah perdarahan. Sisanya infeksi dan lain-lain tadi yang 35% ini gabungan dari ini ya, emboli segala macam itu.
Tapi dilihat di sini bahwa perdarahan ini masih menjadi masalah utama. Jadi makanya itu pencegahan dan identifikasi awal itu sangat penting ya, jangan diremehkan. Manajemen aktif skala 3 yang tadi kita ajarkan itu juga kalian harus bisa karena itu mencegah HPP. Ya, kalau angka ini bisa turun, maka angka kematian ibu kita juga pasti akan menurun. Nih, di ASEAN nih datanya tahun 2010 ya, 2010. Target kita pada 2015 mencapai MDG-nya kematiannya 102 per 100 ribu. Boro-boro 100 ya, 200 aja naik lagi jadi 300. Ya, jadi nanti PR kalian dan perdarahan itu biasanya identifikasi awalnya masalahnya adalah di layanan primer. Yang eh, kalau kalian lulus jadi dokter, maka kalian yang akan bertugas di situ kan, di layanan primer. Kalau sudah sampai di level rujukan, saya terima. Kalau udah shock hipovolemik, susah, apalagi kalau sudah ARES ya. Jadi jangan sampai paling jangan sampai miss di kalian. Jadi identifikasi awal itu sangat penting. Kemarin saya udah berkali-kali bilang bahwa lebih baik kita berlebihan mengestimasi bahwa ini HPP ini ternyata bukan HPP. It's okay, nggak apa-apa. Dibandingkan kamu nggak bisa mengestimasi bahwa ternyata ini HPP, kamu santai-santai aja ternyata HPP nggak boleh kayak gitu. Dosa. Oke. Jadi selesai blok repro ini kalian harus sudah punya pemahaman bahwa semakin kita cepat mengidentifikasi penyebab kematian ibu, entah itu HPP, entah itu preeklamsi atau eklamsi, yang hipertensi kan tadi nomor dua ya, semakin baik prognosis atau outcome yang mungkin kita raih gitu. Jadi kita bisa nih mencapai target MDGs ini, walaupun ini tidak mudah, tetapi bukan mustahil gitu. Jadi artinya saya saya berharap sama kalian ini, kalian-kalian ini ya. Jadi mudah-mudahan nanti kalau kalian udah lulus, udah bertugas, kalian masih ingat ya. Jadi tolong, tolong banget. Jadi kalau makanya kenapa sih kalau ada kematian ibu tuh selalu ada audit, selalu ada itu karena ini kita tuh berusaha menurunkan angka ini loh gitu. Jadi dilihat kenapa sih kok ibu ini bisa meninggal tuh kenapa? Itu pasti akan ada audit maternal ya namanya. Nah makanya kalau bisa jangan sampai ada audit, jangan sampai ada yang meninggal gitu ibu-ibu ini. Oke? Nah, indikatornya apa? Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kematian maternal itu ada macam-macam. Yang pertama faktor medik. Ada 4T. Ibu terlalu muda. Jadi menikah terlalu muda atau kurang dari usia 20 tahun itu memiliki resiko. Dia bisa kontraksinya nggak bagus, persalinannya macet, dan lain sebagainya. Terlalu tua juga sama, lebih dari 35 ya. Tapi kalau sekarang ya agak susah ya 35 itu dibilang tua. Karena banyak perempuan yang sudah mulai berkarir dan mereka mungkin menikah di usia yang lebih lebih tua dibandingkan generasi 10 tahun ke belakang gitu. Maksudnya sekarang mungkin 30, 31 tahun baru menikah itu adalah sesuatu yang biasa aja gitu. Kalau dulu mungkin itu udah dianggap tua kan, makanya mungkin sekarang kayaknya nggak relevan kalau kita bilang 35 itu terlalu tua ya. Mungkin ya 40 lah ya kali. Terlalu banyak, jadi hamil terus tuh lebih dari 4. Nah itu juga berbahaya, karena itu salah satu faktor risiko HPP tadi kan. Atau terlalu dekat, jadi anaknya belum usia 2 tahun, dia udah hamil lagi. Ya nggak bisa, pasti ibunya mungkin kehamilannya tidak optimal, artinya nggak ANC dengan baik. Kemudian juga mungkin kan dia pasti sibuk Mbak ngurusin anak kurang dari 2 tahun itu kan juga butuh waktu, apalagi dengan support system yang terbatas gitu. Misalnya dia nggak ada keluarga yang membantu untuk merawat anaknya, sedangkan dia sendiri hamil, nah itu macam-macam akhirnya ibunya anemi, pertumbuhan berat bayinya juga nggak optimal ya, dan lain-lain ya. Nah, komplikasi kehamilan persalinan dan nifas yang jadi penyebab langsung kematian maternal, misalnya perdarahan, terutama pada trimester 3. Kita tahu tadi karena perdarahannya begitu masif, jadi dalam waktu yang singkat bisa meninggal. Infeksi, keracunan kehamilan ini maksudnya preeklamsi, komplikasi akibat partus lama sama trauma ya. Trauma jalan lahir maksudnya. Nih, ini juga faktor risiko nih. Kekurangan gizi tadi saya udah sebut ya. Terus dia masih harus bekerja, tapi dia hamil, kerjaannya berat misalnya kayak dia buruh tani atau kerjaan yang membutuhkan tenaga yang banyak. Nah, itu juga salah satu faktor risiko.
Faktor non medik apa aja? Misalnya dia nggak punya akses untuk kelayanan yang menyediakan antenatal care. Itu juga mempengaruhi. Karena nggak tahu kehamilannya baik atau enggak, tensinya bagus atau enggak. Tahu-tahu nggak pernah ANC, tahu-tahu waktu pas sekali-kalinya periksa, udah di trimester 3 mau lahiran baru ketahuan. Ternyata hipertensi atau preeklamsi. Nah, itu kan tentu saja hal-hal yang bisa kita ketahui kalau misalnya kita melakukan ANC dengan rutin ya. Tuh. Edukasi pasien juga penting. Ada pengetahuan ibu yang terbatas, itu juga mempengaruhi ketidakberdayaan dalam mengambil keputusan untuk dirujuk juga mempengaruhi. Jadi udah tahu partus macet, partus lama, tetapi keluarganya nggak mau ngerujuk. Dan itu bisa terjadi, bisa banget terjadi ya, apalagi di kultur kayak kita ya, yang lebih cenderung patrilineal ya, kebanyakan di culture kita kan cenderung patrilineal. Nah itu juga sama, ibunya tidak berdaya untuk ikut berpartisipasi gitu, mengambil keputusan. Bahkan kadang-kadang suaminya pun nggak berdaya. Jadi harus rapat dulu keluarga besar ya. Keburu bayinya udah meninggal mungkin, keburu keburu ibunya udah exhausted, kehabisan tenaga. Misalnya dia harus dirujuk karena partusnya nggak maju. Begitu partus, perdarahan. Nah, perdarahan nggak mau dirujuk. Ada banyak ya kondisi-kondisi ini juga kita sebagai tenaga kesehatan harus bisa mengedukasi sehingga mereka mengerti bahwa bahayanya nih apa gitu. Kalau misalnya tidak segera dilakukan, kita udah cepet, tetapi keputusan mau atau nggak dirujuk kan tetap keputusan keluarga yang menentukan ya. Jadi kita harus harus ngasih tahu dan edukasi memang harus sering-sering. Karena kalau enggak banyak kejadian juga terlambat karena ya kayak gitu keputusannya telat. Nunggu dulu pamannya yang masih di mana. Wah, itu saya paling kesel kalau yang kayak gitu-gitu tuh. Ya, jadi jangan sampai seperti itu ya. Itu karena masih banyak kejadiannya kayak gitu. Nah, ini ya juga transport sama perawatan. Kalau sekarang sih karena udah ada BPJS, jadi untuk perawatan dan pembiayaan sih lebih terjangkau ya pasien-pasien itu. Selama dia ANC teratur, kita bisa edukasi bahwa Ibu kalau misalnya mau persiapan lahiran, tolong bikin BPJS, BPJS-nya diaktifin, jangan lupa. Kalau ada sesuatu, butuh apa-apa, tuh jadi sudah siap. Oke. Pelayanan kesehatan, cakupan pelayanan KIA. Jadi kalau ibu hamilnya banyak, tapi puskesnya cuma satu, atau orangnya atau bidannya cuma satu, padahal wilayahnya luas sekali. Nah, itu terutama di daerah-daerah yang terpencil ya. Nah, itu ya kasihan gitu. Jadi susah mengidentifikasi kelompok beresiko karena orangnya terbatas cuma satu ya. Terus masih banyak dukun beranak gitu. Jadi masih masih masyarakat masih percaya kalau lahiran ke dukun gitu. Nah, itu susah ya. Kayak gitu kan dia tidak mendapat pelatihan secara medis ya. Jadi artinya kalau ada komplikasi nggak bisa, dia nggak tahu tuh ini distosia, ini kan nggak ada yang tahu orang orang dukun ya kan. Kalau bidan atau di puskes ada dokternya ya tentu saja berbeda ya, cakupannya masih kurang. Nah ini dukun bayi tidak tahu dia tanda-tanda bahaya. Nah banyak sekali program yang diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan untuk menurunkan angka kematian ibu ya. Salah satunya MPS atau Making Pregnancy Safer. Dia peranannya setiap persalinan ditolong oleh tenaga medis yang terlatih. Komplikasi obstetrik dan neonatal ditangani secara adekuat. Kemudian setiap perempuan usia subur mempunyai akses terhadap pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan penanganan komplikasi keguguran. Ini tuh ininya ya, apa namanya tuh tujuan utamanya program ini ya. Ada lagi namanya Safe Motherhood. Dia punya 4 pilar. Yang pertama, ada dilakukan keluarga berencana untuk menjamin tiap individu dan pasangan tuh punya informasi dan pelayanan yang cukup untuk merencanakan kapan dia hamil, menjarangkan kapan mau hamil lagi, kayak gitu. Karena kita tahu kan tadi kalau terlalu dekat, terlalu tua, terlalu itu kan itu adalah eh, perjalanan menuju kematian seorang ibu gitu. Jadi artinya dengan kita melaksanakan safe motherhood ini, kita bisa mencegah
agar si ibu ini nggak masuk ke jurang itu gitu kan. Pelayanan antenatal untuk mencegah komplikasi dan menjamin bahwa komplikasi dapat terdeteksi secara dini. Ya, udah bagus nih, pasiennya udah datang ke puskes, udah dilayani oleh bidan sama ada dokternya gitu. Tapi nakesnya yang kurang mumpuni dalam mengidentifikasi ini berbahaya ya, jangan sampai seperti itu. Makanya kita harus belajar yang benar. Jadi kalian sudah tahu ini berbahaya, ini nggak bisa, ini harus diginikan gitu ya. Nih, setiap nakes punya pengetahuan, keterampilan, dan peralatan untuk melaksanakan persalinan yang bersih, aman, dan menyediakan pelayanan pasca salin kepada ibu dan bayi baru lahir eh, yang baik gitu, yang sesuai standar. Jadi makanya kenapa ada APN, ada segala macam kursus itu untuk tujuannya untuk ini, ya. Jadi kalau misalnya ada gawat darurat obstetrik, udah tahu ini mau ngapain, ya. Jangan sampai udah dia ditolong lahir di rumah, dibawa ke puskes, yang di puskes nggak tahu mesti ngapain, ya nggak boleh, ya. Jadi kita harus udah tahu kita mau ngapain, walaupun dirujuk, tapi kita harus tahu ngerujuknya gimana, nggak langsung serta-merta dirujuk kan. Kalau perdarahan kamu harus pasang dulu infus intravena yang besar, dipastikan jangan macet, dipastikan ultratonika masuk kayak gitu ya. Jangan dirujuk sama aja, kalau gitu mah dari dukun aja langsung ke rumah sakit kan enggak. Ya harus ada bedanya gitu. Ada kita dan gak ada kita tuh harus ada bedanya. Oke. Angka kematian ibu itu ada yang mau tanya nggak? Kalau enggak, saya lanjut dulu. Ada? Ada yang mau tanya? Nggak ada ya? Nah, tadi kan kita udah bahas ya bahwa salah satu safe motherhood adalah kontrasepsi ya. Nah, ini slide-nya Dokter Evian nih. Kita lihat bahwa ini adalah anatomi reproduksi. Tujuannya kontrasepsi apa sebenarnya? Dengan kontrasepsi, kita berharap untuk memodifikasi supaya seorang perempuan atau laki-laki ya, kontrasepsi kan bisa dua, baik itu yang perempuan maupun yang laki-laki ya, bahwa siklus menstruasi yang setiap bulan itu ada untuk menghasilkan sel telur yang matang itu jadi tidak kita ganggu gitu sehingga tidak ada keluar sel telur yang matang. Ini tadi ya HPO aksis nih. Mohon maaf dokter, izin. Ya, Ini belum terlihat dok. oh oke oke. Sorry sorry. Ya, udah ya. Sorry sorry lupa. Ya, ini ya. Jadi sel telur yang matang ini jadi nggak keluar. Jadi kalau nggak ada sel telur yang matang maka kita harapkan tidak ada terjadi pembuahan. Ini tadi udah ya, perubahan endometrium ini udah. Nah, pengertian kontrasepsi adalah usaha mencegah terjadinya kehamilan, bisa sementara atau permanen. Yang ideal itu kontrasepsi harus gimana? Yang pertama, dapat diandalkan. Terus tidak ada efek yang mengganggu kesehatan. Kita bisa atur sesuai kebutuhan, mau untuk menjarangkan, mau untuk kontrasepsi mantap gitu ya. Dan gampang untuk dilakukan berulang kali, murah dan dapat diterima. Ini metode kontrasepsi jangka panjang seperti pakai susuk, steril, eh, pria atau wanita, penggunaan spiral atau IUD ya. Yang kontrasepsi jangka panjang itu yang merah itu ya. Kalau yang biru itu, sorry, yang merah itu non jangka panjang. Yang biru itu yang jangka panjang. Kita lihat di sini perbandingannya lebih banyak orang yang pakai non jangka panjang ya dibandingkan yang jangka panjang. Ya, sebenarnya sih menurut saya sih karena mungkin kebanyakan di Indonesia tuh masih banyak sekali yang percaya dengan mitos, katanya begini, katanya begitu. Dan itu tugas kita untuk edukasi ya. Nih, ada beberapa pilihan berdasarkan tujuan pemakaian. Yang pertama, pakai pil. Kalau untuk menunda itu bisa pakai pil, alat kehamilan dalam rahim atau IUD, kondom, implan, dan suntikan. Menjarangkan, misalnya mau menjarangkan kehamilan berikutnya, kita bisa sama hormonal maupun barier ya. Barier itu ya KDR, kemudian
pakai kondom gitu ya. Kalau nggak mau punya anak lagi, gimana ya? Kontrasepsi mantap aja, steril, pakai IUD juga bisa, implan suntikan yang hormonal juga bisa. Kondom nggak efisien. Nah, ada kontrasepsi alami ya, misalnya metode laktasi atau mal, gender. Hanya bisa sendiri ya di sini, tapi sih kalau saya ya kita kalau tenaga medis sebaiknya jangan jangan nyarankan yang ini karena kan kita tahu efektif metode yang lain ya. Jadi kan relaktasi hanya mengandalkan dia selama menyusui nggak ovulasi. Ya kalau menyusuinya full, kalau nggak full bisa ovulasi, bisa hamil lagi. Sama, kalau salah ngitungnya atau lupa ya bisa hamil ya. Senggama terputus nih juga sama. Senggama terputus ya kalau misalnya eh, itu di mana pada saat intercourse gitu atau berhubungan dia penisnya dikeluarkan sebelum terjadi ejakulasi. Tapi sebenarnya kan ejakulat itu juga sudah mengandung sperma sebenarnya walaupun jumlahnya tidak banyak. Jadi ya ini nggak efisien juga, nggak efektif juga ya. Nah, kontrasepsi pada pria bisa salah satunya adalah kondom. Kondom ya tujuannya dia barrier ya, jadi mencegah si sperma untuk masuk ke dalam introitus vagina. Tapi kan kita nggak pernah tahu kondom itu bocor atau enggak, bagus atau enggak kan nggak tahu ya. Jadi makanya sebaiknya sih kalau nggak kepepet banget ya jangan disarankan yang ini ya. Kalau wanita ada namanya diafragma, itu mirip-mirip kondom kalau pada pria, tapi dia dipasangnya di serviks atau di mulut rahim. Tujuannya sama, barrier juga supaya sperma nggak masuk ke dalam rahim. Tapi ya tadi efek sampingnya juga, selain efektivitasnya kurang baik, nggak terlalu bagus, dia bisa iritasi, infeksi, keputihan, dan lain-lain ya. Kontrasepsi hormonal banyak macamnya, ada pil, ada suntikan. Nah, kalau pil kombinasi tadi, pil kombinasi juga macamnya banyak banget. Yang hormonal intinya adalah pil ini bertujuan mengubah eh, pola dari hormon-hormon yang membuat pematangan sel telur ini jadi nggak hormonnya jadi nggak ovulasi ya. Jadi kalau kita lihat di situ ada perubahan pola dari menstruasi. Menstruasinya kita atur supaya walaupun dia menstruasi, menstruasinya itu bukan karena ada sel telur yang matang, tetapi menstruasinya karena dia hormon dari pilnya itu yang membuat dia menstruasi kalau nggak dipakai. Jadi kan kalau pil KB itu kita lihat ada periode atau interval bebas pil ya. Nah, di situ di saat periode bebas pil itu terjadi menstruasi biasanya di situ. Ya, terus kemudian efek sampingnya macam-macam tergantung jenis hormonnya. Ada beberapa yang sakit kepala, terus kemudian kalau hormonnya mengandung spironolakton itu bisa retensi cairan, kadang-kadang dia merasa berat badan meningkat, kemudian ada akne. Nah, itu tergantung pilihan pil kombinasi kita itu pilihannya hormon yang mana. Karena setiap turunan hormon itu sifatnya beda-beda. Jadi kalau misalnya dia pakai pil atau kombinasi atau hormonal A misalnya, terus saya nggak cocok, bukan nggak cocok semua pil. Artinya kita sebagai nakesnya harus memilihkan. Mungkin dia nggak cocok dengan yang A. Berarti masalah di mana? Misalnya saya tambah berat badannya tambah banyak. Berarti artinya kita harus cari hormon pil kombinasi yang hormonnya sifatnya tidak mengakibatkan retensi cairan. Itu banyak ya. Apalagi sekarang itu hormon di dalam kombinasi hormonal itu sudah sangat kecil sekali dosisnya. Jadi resiko-resiko dan efek samping ini bisa kita cegah ya. Suntikan juga sama karena isinya juga hormon juga. Tujuannya ya sama seperti pil kombinasi karena hormonal ya dia menekan ovulasi dan mengganggu penetrasi dari sperma ke sel telur. Kadang-kadang orang nggak mau repot kan kalau pakai pil harus nggak boleh lupa harus minum terus. Nah kalau pakai suntikan kan dia terjadwal ya sebulan sekali atau 3 bulan sekali gitu. Jadi lebih tidak repot gitu. Tapi ya tetap repot sih ya kalau 3 bulan sekali harus suntik. Gitu.
Ini tadi sama ya, ini suntikan tapi yang hanya progestin ini sama. Hormon juga. Efek sampingnya biasanya dia nggak haid atau ada pusing gitu. Kadang-kadang ada kenaikan berat badan yang tadi saya bilang ya. Kalau ada keluhan-keluhan efek samping ini, kita harus kasih tahu bahwa mungkin kita bisa coba yang lainnya. Jadi bukan berarti dia ada efek samping, terjadi efek samping A dengan suntikan atau dengan pil tertentu, dia nggak cocok semua hormon enggak ya. Jadi harus kita yang akan mengarahkan pasien itu. Sama, pil progestin itu juga masih hormon. Biasanya ini pada saat masih menyusui ya. Jadi atau orang bilangnya mini pil atau pil khusus untuk menyusui. Implan juga sama isinya hormon ya. Perbedaannya kita bisa lakukan atau dia jangka panjang, bisa kita pakai sampai 7 tahun, 3 sampai 7 tahun tergantung jenis implannya. Dipasang di biasanya permukaan lengan atas gitu ya. Dia ya tergantung implannya isinya apa. Tapi biasanya dia isinya progestin, jadi progestin itu ya sama kayak tadi, menipil gitu, pusing, penambahan berat badan, ada akne gitu kadang-kadang. Atau nggak mens, kalau mens misalnya ngeflag gitu. Tapi itu sebenarnya bukan mens ya, kalau flag itu karena memang dia efek dari si isi hormon dari implannya itu. Jadi nggak harus dijelaskan. Kadang-kadang orang nggak bisa, dok, saya nggak cocok karena ngeflag lah. Memang efeknya itu adalah ngeflag gitu. Tapi itu bukan mens, kita harus jelaskan. Jadi masih bisa sholat, masih bisa segala macam gitu. Nah, ini implan ya, cara pemasangannya dipasang di lengan atas bagian dalam. Ini IUD. Kalau IUD dia prinsipnya dia adalah barrier ya. Jadi dia lebih bisa dipakai untuk jangka panjang, bisa kita pakai sampai 5 tahun gitu. Biasanya dalam pemakaian 6 bulan pertama kadang ada perubahan pola haid, haidnya bisa lebih banyak, kadang bisa lebih nyeri gitu, kayak lebih kram gitu ya. Nah itu juga salah satu efeknya. Ada AKDA dengan progestin atau yang tadi saya bilang, jadi IUD dengan hormon atau LNG-IUS itu juga bisa ya, itu juga bisa menjadi pilihan untuk kontrasepsi. Nah, ini bentuk-bentuk IUD ya. Metamorfosenya IUD dari yang bentuknya bener-bener kayak spiral, ini yang kayak gini, bulat, terus ini yang kayak gini. Nah, kayak gini, ini udah zaman lama banget. Yang sekarang yang ada tuh kayak gini ya, Cooper T ini atau gini, ya ini. Udah nggak ada yang lain-lain ini. Ini biasanya kita temukan orangnya udah menopause nih, yang ginian nih. Biasanya udah nenek-nenek nih. Ke saya minta dilepas. Bentuknya keluarnya begini. Udah nggak produksi lagi yang begini ya. Yang sekarang ini begini atau begini. Ya. Nah, kalau kontrasepsi mantap, itu ada dua ya. Kalau yang perempuan kita bisa lakukan tubektomi atau dipotong tubanya, dan bisa juga kalau yang laki-laki dilakukan vasektomi. Vasektomi juga vas deferensnya diikat dan dipotong ya. Nah, ini berbagai macam cara motongnya. Ini tekniknya ya, namanya Pomeroy. Pomeroy itu dua tuba diikat kanan kiri terus dipotong ya. Jadi nggak ketemu, saluran tubanya nggak ketemu, jadi diharapkan tidak terjadi fertilisasi, sperma nggak ketemu dengan ovum. Nah, kalau yang ini namanya teknik Irving. Irving itu dipotong, terus salah satu tubanya dimasukkan ke dalam eh, ligamentum latumnya, dan sini dipisah, habis itu sisanya dijahit ya. Kalau Parkland itu dipotong. Bedanya kalau Pomeroy kan diikatnya deket gini. Kalau Parkland ini dilepas ke atas, terus ini dibiarkan terbuka kayak gini. Kalau Kroner itu fimbrianya kita potong di ujungnya, udah di-cut semuanya. Ya. Nah, ini efektivitasnya tidak ada yang 100% ya. Ini kita lihat di sini yang hijau ini sangat efektif, yang kuning ini efektif, yang merah kurang efektif, apalagi yang merah tua nih ya, nggak efektif nih. Jadi kita lihat di sini ya, kalau pakai kondom itu sebenarnya efektivitasnya gimana kan? Merah nih. Oh, tudung serviks, diafragma juga sama. Jadi em, tolong harus dalam mengedukasi pasien untuk jenis kontrasepsi apa itu kita harus menjelaskan termasuk sampai efek samping.
supaya juga pasien sudah siap kalau misalnya dia mengalami efek samping, nggak ujuk-ujuk baru sebulan minta lepas IUD, kan sayang. Padahal kita tahu 3-6 bulan gara-gara misalnya ngeflag gitu. Padahal kita tahu 3-6 bulan dia bisa berubah pola menstruasinya. Setelah itu baru dia akan stabil. Nah, kalau postpartum kita bisa pilih apa aja. Ada banyak ya. Kalau misalnya dia ASI eksklusif tadi kita bisa mal tadi, atau kita bisa lakukan tadi eh, pakai mini pill atau pakai pil kombinasi juga bisa sih sebenarnya ya. Atau kalau nggak menyusui ya bebas, bisa pakai apa aja. Nah, ini adalah contoh-contoh kontrasepsi darurat. Biasanya pada kasus-kasus misalnya pemerkosaan, atau lupa minum pil KB, atau gagal KB, atau terlambat suntik, kan bisa terjadi ovulasi ya. Nah, itu yang harus kita kasih bisa apa aja nih. Bisa kita bisa pakai IUD dalam 5 hari pasca koitus, atau kombinasi pil yang dosis tinggi. Jadi hormon di dalamnya itu tinggi. Misalnya kita kasih mikroginon 50, neoginon itu dosisnya gede-gede nih. Nih hormonnya adenoestradiolnya besar, levonorgestrelnya juga besar progesteronnya. Atau bisa juga kita kasih dosisnya yang naikin 2 kali 4 tablet, kan biasanya kita minum 1 tablet ya. Tapi kalau lupa ya bisa sampai 4 tablet, 8 tablet. Atau progressin only, postinor kita bisa pakai tuh. Komposisinya postinor itu 1,5 miligram levonorgestrel ya. Diminumnya 2 kali 1 tablet. Dalam 3 hari pasca koitus, dosis kedua, dan 12 jam kemudian minum lagi. Nah, eh, IUD ini perbandingan antara metode-metode kontrasepsi, baik IUD, kontrasepsi oral, diafragma, atau metode-metode lainnya dalam mencegah kehamilan dalam 12 bulan pertama atau 2 tahun ya. IUD cukup baik ya, dalam 12 pertama dia mencegah sampai 50%. Terus kemudian dalam 24 bulan atau 2 tahun, dia mencegah sampai 10,8%. Sedangkan kalau kontrasepsi oral, kita lihat sebenarnya kalau dia diminum dengan teratur dan sesuai, dia 60% dia mencegah kehamilan dalam 1 tahun pertama ya, dibandingkan diafragma atau metode yang lain. Nah, ini adalah alasan kenapa seseorang itu mau berhenti dari KB itu. Terjadi kehamilan, tetap bisa terjadi karena nggak ada yang 100% tadi kan saya udah bilang ya. Terjadi ekspulsi, pasang IUD keluar sendiri. Nah, itu bisa 5-15%. Atau ada bleeding, nyeri, atau ada medical reason yang lain. Atau nggak nyaman. Nah, ini juga bisa. Jadi, eh, alasan-alasan ini yang sering membuat pemakai IUD itu minta dilepas sebelum waktunya dalam 1 tahun penggunaan. Kalau kita tujuannya untuk menunda kehamilan, tentu saja eh, kontrasepsi yang paling baik adalah kontrasepsi yang bukan jangka panjang ya. Jadi seperti hormonal kontrasepsi, baik itu pil KB, suntik itu bisa menjadi pilihan. Kalau kayak IUD itu kan lebih jangka panjang dan kontrasepsi mantap ya. Jadi sebaiknya dihindarin. Nah, kalau mengatur jarak, anjurannya bisa IUD, bisa injeksi, pil, atau kontrasepsi mantap. Kalau usia di atas 30 tahun, udah nggak pengen hamil lagi, ya kontrasepsi mantap tentu saja yang paling kita sarankan. Pemakaian IUD, alat eh, eh, injeksi hormonal kayak di MPA juga bisa, tapi ya jangan sampai lupa. Kalau lupa, suntiknya telat bisa hamil ya, apalagi pil. Oke, sekian saya rasa kontrasepsi. Ada yang mau tanya? Izin bertanya, Dok. Ya. Untuk kontrasepsi yang T itu kan semua kontrasepsi nggak ada yang 100%. Kalau misalnya Hmm. dia itu pakai pasien ini pakai kontrasepsi yang IUD, terus Hmm. terjadi pembuahan, itu Hmm. kontrasepsinya tetap di dalam atau dikeluarkan atau bagaimana, Dok? Tetap. Jadi IUD-nya tetap di dalam bersama kehamilannya. Kalau kamu keluarin, kita nggak pernah tahu lokasi implantasi plasentanya ada di mana. Begitu kamu keluarin, ada resiko bahwa akan terjadi abortus. Ya, jadi kalau Oh, misalnya kondisi hamil dengan IUD ya kita biarin aja. IUD nanti kita lepas pas bayinya udah lahir. Pas lahir itu baru kita lepas. Plasenta udah lahir kan, nah baru kita cek
posisi IUD-nya di mana. Jadi kalau misalnya dia pakai IUD dan hamil ya udah, berarti kehamilannya bersama IUD, nggak Nah, ditapa-apakan limited IUD-nya. ya. Ada lagi yang mau tanya? Dah? Nggak ada lagi? Kita break maghrib dulu ya. Habis itu masih ada satu infertilitas ya. Materi infertilitas jam 7 ya? Atau setengah 7? Mau jam berapa? Mau jam berapa? Izin dokter, Setengah 7 cukup nggak? izin saja dok, biar Hmm. tidak terlalu malam. Jam berapa? Setengah 7 ya? Jadi, 18.30 ya? Mau lanjut aja? Infertilitas kayaknya agak banyak. Mau lanjut terus? Setengah 7 aja, Dok. Setengah 7 ya? Oke. Kita ketemu lagi setengah 7 nih. Saya tetap di sini. Saya masuk Zoom aja. Oke, udah. Infertilitas. Yang terakhir tentang infertilitas ya. Secara definisi, infertilitas itu adalah kegagalan satu pasangan suami istri untuk mendapatkan kehamilan yang successful pregnancy gitu bahasanya. Setelah melakukan hubungan seksual yang teratur selama 1 tahun tanpa memakai alat kontrasepsi. Pada tahun pertama, sebagian besar pasangan, sekitar 85% pasangan itu biasanya akan hamil. Sisanya 50% akan hamil pada tahun kedua. Nah, 10-15% pasangan yang mencoba untuk mempunyai anak ini akan mengalami infertilitas. Bisa disebabkan oleh faktor wanita, pria, atau bisa keduanya. Ya, masalah kesuburan atau infertilitas itu bukan berarti dia tidak punya oocyte atau tidak punya sperma. Tapi infertilitas ini bisa kita tata laksana sesuai dengan penyebabnya. Kalau steril itu artinya kan dia tidak ada sperma atau tidak ada oocyte-nya sama sekali ya. Tapi enggak, kalau infertilitas ini dia biasanya ada faktor lain, enggak bukan karena dia emang nggak punya benihnya gitu ya. Nah, ini adalah faktor penyebab infertilitas pada wanita. 40% itu biasanya disebabkan karena adanya kelainan tuba dan panggul. Jadi misalnya ada hidrosalping atau tubanya bengkak karena ada infeksi atau ada gangguan berikutnya yang sama juga sama besarnya ada gangguan ovulasi. Jadi tadi menstruasinya nggak teratur, akhirnya berarti kalau nggak teratur otomatis tidak ada oocyte yang dimatangkan sehingga tidak terjadi ovulasi. Jadi dia mungkin menstruasi tapi kok nggak pernah hamil ya karena menstruasinya itu mungkin bukan menstruasi yang normal, yang reguler, yang menghasilkan sel telur matang. Ini juga otomatis kalau nggak ada sel telur matang ya nggak bisa dibuahin, tidak terjadi fertilisasi dan tidak terjadi kehamilan. Lalu 10% bisa lebih dari satu masalahnya. Misalnya dia ada kelainan tuba tapi juga ada kelainan di gangguan ovulasi. Dan 10%-nya kita sampai sekarang masih nggak tahu penyebabnya kenapa. Pada pria, ada faktor penyebab infertilitas pada pria. Yang pertama, sperma eh, yang diproduksi di dalam tubulus seminiferus itu atau di dalam testis atau skrotum itu mengalami jumlah produksinya tidak optimal. Karena sperma itu harus tumbuh di lingkungan yang nyaman supaya dia bisa berkembang dengan baik. Kalau misalnya suhunya terlalu panas di sekitar skrotum, tentu saja itu bisa mengganggu kualitas dari spermanya, baik itu kualitas, bentuk maupun jumlah ya kalau sperma. Nah, caranya gimana? Ya memang dia nggak boleh di lingkungan yang terlalu panas, makanya nggak boleh tuh pakai celana yang terlalu ketat, atau sering-sering berendam air panas, atau berada di mesin yang terus-menerus menyala, itu kan bisa mengakibatkan peningkatan energi ya. Nah, dia misalnya kayak eh, pekerjaan tertentu, misalnya dia
menjalankan mesin tertentu di mana lingkungannya sangat panas gitu. Apalagi dia duduk di sekitar mesin yang menghasilkan panas yang terus-menerus. Itu tentu saja akan berefek tidak baik terhadap sperma. Selain itu juga kualitas sperma ini dipengaruhi oleh jumlah, gerakan, dan bentuknya. Kemampuan dia membuahi juga ditentukan oleh hal-hal ini. Nih, jadi kalau sperma itu dia bentuknya itu ada kepala, bagian tengah atau midpiece, dan ekor. Kalau misalnya pas pembentukan ini suhunya terlalu tinggi misalnya, maka dia bisa aja spermanya ada, tetapi hanya ekor, kemudian kepalanya ada dua, ekornya satu. Atau ekornya, eh, kepalanya bentuknya nggak lonjong seperti ini, kepala spermanya bentuknya misalnya lebih bulat. Atau dia ada kelainan di midpiece-nya ini. Jadi dia kepala midpiece-nya ini lebih pendek, sehingga ekornya eh, sehingga tidak optimal karena midpiece ini sebenarnya dia sumber energinya sperma di situ ya. Jadi artinya kalau misalnya pabriknya ini bermasalah, maka pematangan dan bentuknya pun morfologi spermanya akan terpengaruh. Kalau morfologi spermanya berubah, tidak normal seperti ini, maka kemampuan dia membuahi pun akan juga tidak optimal ya. Nih, saya suka pakai celana ketat, itu hati-hati ya. Nah, kalau faktor pria dan wanita ini digabungkan, ternyata 30% itu masalahnya bisa terjadi dari pria, 30% dari wanita karena kelainan tuba dan panggul, 15%-nya dari gangguan ovulasi, yang 10% pasangan itu masalahnya lebih dari satu sebab. Bisa dari pria dan wanita, atau gangguan panggul dan gangguan ovulasi, misalnya 5%-nya kita masih belum tahu kenapa. Nah, penyebab infertilitas pada pria tadi yang sudah saya sebutkan ya, jumlahnya kurang. Jadi ada bentuknya normal, tapi jumlahnya sangat sedikit. Nggak bisa. Ya, yang normal itu kan 16 sampai 20 ya. Minimal tuh 16 juta. Nah, jadi kalau misalnya kurang dari itu, ya kemampuan membuahinya pasti akan menurun. Bentuk sperma tidak normal. Gerakannya, spermanya bentuknya normal, tetapi dia cuma bergerak di tempat, jalan di tempat, ya nggak bisa. Dia nggak akan bisa membuahi, karena dia harus penetrasi ke oocyte. Di mana oocyte itu harus dikejar kan, nggak bisa. Oocyte kan nggak jalan-jalan, oocyte cuma di situ. Ya, dia dijalankan oleh silia tuba, tapi kan kalau sudah dibuahi, kalau enggak ya dia di situ aja. Nah, makanya ini harus sperma yang aktif, kalau nggak aktif ya nggak bisa. Merokok itu juga menurunkan kualitas sperma. Faktor pekerjaan dan suhu yang meningkat tadi juga mempengaruhi kualitas dari sperma. Sama penyebabnya masih tidak diketahui. Nah, penyebab infertilitas pada perempuan apa saja selain eh, tadi itu ada tuba, masalah tuba, gangguan ovulasi, endometriosis, atau ada kista coklat, ada infeksi, usianya terlalu tua, terlalu gemuk, terlalu kebiasaan merokok, maka banyak radikal bebas yang dihasilkan dan akan mengakibatkan dia jadi eh, mempengaruhi kualitas telurnya ya, sehingga akan lebih sulit untuk terjadi fertilisasi. Dan yang terakhir ya tadi, yang tidak diketahui atau unexplained. Jadi semuanya pemeriksaan baik semuanya. Tapi kok masih belum hamil-hamil ya? Karena tadi kita masih belum tahu sebenarnya kenapa sih dia kok nggak bisa hamilnya itu kenapa? Karena belum teridentifikasi. Nanti kalau udah teridentifikasi ya, yang unexplained ini jadi explain. Jadi dia masuk ke dalam eh, golongan yang tadi itu ya. Nah, ya, untuk terjadi kehamilan itu dibutuhkan persyaratan. Yang pertama, dia harus berhubungan atau hubungan suami istri ini harus terjadi penetrasi. Kadang-kadang kalau misalnya kita nggak tanyain, dia bilang iya berhubungan teratur gitu. Tapi kita nggak tanya hubungannya dia gimana caranya, ada loh suami istri yang hubungannya tuh tidak terjadi penetrasi penis ke dalam vagina, itu ada. Jadi jangan dianggap bahwa kalau kita menanyakan bu hubungan teratur nggak teratur, itu hubungan yang asumsi kita adalah terjadi penetrasi dari penis masuk ke vagina kan.
Nah, ternyata enggak. Selama ini hubungannya gimana? Emang hubungannya cuman di vulvanya aja, nggak sampai penetrasi yang nggak bisa, ya. Dan ini kita harus pastikan apakah penetrasi yang terjadi itu adalah penetrasi eh, yang benar, hubungan intercourse yang benar, ya. Terus kemudian Katanya dia udah ada nikah baru. Siapa? ada sperma yang Bercanda tapi diulang-ulang. Kan gue jadi percaya. Orang gue gampang percaya. punya jumlah morfologi dan kualitas yang baik. Kemudian eh, telur juga kualitasnya harus baik sehingga menghasilkan embrio yang baik. Setelah embrio terbentuk, tentu saja saluran tuba nggak boleh buntu. Kalau nggak bisa jalan dia dari saluran tuba masuk ke kafum uteri, nggak bisa. Habis masuk ke kafum uteri juga kita harus bilang bahwa diperlukan endometrium atau rahim yang baik tempat dia nempel. Kalau enggak ya sama aja. Nanti nggak bisa nempel, walaupun dia udah fertilisasi terjadi, ternyata kok nggak hamil-hamil ya karena nggak nempel, karena endometriumnya kurang tebel, misalnya kayak gitu ya. Atau ternyata rahimnya ini eh, tipis sekali sehingga dia susah untuk terjadi invasi dari embrionya itu, trofoblastnya susah invasi. Misalnya kayak gitu ya. Terus habis itu siklus menstruasi ini tadi juga saya sudah sempat bahas ya, bahwa sebenarnya paling gampang itu menentukan seorang perempuan itu subur atau enggak, dilihat aja dari siklus menstruasinya. Semakin dia siklus menstruasinya teratur gitu, maka maka kita anggap bahwa siklus menstruasinya adalah siklus menstruasi yang menghasilkan oosit yang matang. Nah, ini yang masih yang lama ya. Tadi kita udah lihat bahwa yang baru adalah 24 sampai 38 hari ya. Masa suburnya biasanya di hari ke 12 sampai 16 di siklus yang 28 hari. Kemudian kita lihat lagi juga bahwa kapan sih kira-kira usia atau waktu-waktu yang subur. Nah, kadang-kadang orang menyarankan kalau misalnya dia mau hubungan di masa subur aja gitu, tapi kadang-kadang itu jadi malah kayak beban ya, jadi kayak harus ngitung-ngitung kapan ya waktu suburnya gitu. Padahal sih sebenarnya nggak perlu seperti itu. Yang penting kita sarankan ke pasangan itu untuk berhubungan paling tidak 1 minggu itu 3 kali atau per 2 hari. Ya, jadi eh, 2 hari itu dia setiap 2 hari atau 3 hari harus hubungan. Jadi nggak usah ngitung-ngitung usia subur kapan waktunya gitu, nggak usah. Yang penting seminggu 3 kali. Nah, kalau misalnya mau memastikan, boleh-boleh aja sih kalau mau memastikan. Ya, kalau mau memastikan, kita bilang ke pasien bahwa tanda-tanda subur itu gimana gitu kan. Kita lihat, bisa kita cek dengan cara kita melihat lendir serviks misalnya. Kita lihat di situ ada lendir serviks. Dia biasanya pada saat mendekati masa subur, dia akan cenderung lebih kental. Jadi kayak seolah-olah keputihan, padahal enggak ya. Nah, lalu kita lihat di situ lebih, kalau kita cek, itu mukusnya lebih kayak bukan berserat ya, jadi lebih susah, lebih mulur gitu, lebih fleksibel. Jadi kalau misalnya dipegang, itu kayak nggak lepas gitu, nggak gampang lepas ya, bisa molor gitu. Nah, beberapa pekerjaan itu bisa mempengaruhi kesuburan ya. Misalnya pekerjaan fisik, seperti kerja shift. eh, jadi kalau misalnya shiftnya sering gitu ya, sehari misalnya 3 shift gitu, termasuk ya sebenarnya nakes kan pekerja shift ya. Itu sebenarnya salah satu faktor resiko juga. Jadi susah karena akhirnya misalnya harusnya jadwalnya berhubungan karena dia shiftnya harus
harus masuk ke shift-shift tertentu, jadinya akhirnya terlalu lelah pada saat harus hubungan, jadi nggak hubungan kayak gitu. Atau tadi kerjaan yang mengharuskan eh, dia berada di lingkungan yang panas, dia banyak mesin, jadinya testisnya otomatis kan panas tuh. Misalnya pekerjaan seperti sopir di pabrik roti, nah itu mempengaruhi jumlah sperma maupun bentuk spermanya. Atau yang bekerja di daerah dengan paparan radiologi ya, ronsen misalnya di bagian radiologi, nah itu juga mempengaruhi. Dia kan ada pengaruh juga ya ke testis gitu. Jadi dia bisa bikin jumlah spermanya jadi rendah atau nggak ada. Nah, seperti azospermi gitu. Karena ada pengaruh dari radiasi tadi ya. Terus kimiawi, bahan-bahan kimiawi seperti pestisida, kalau misalnya kerjanya di perkebunan, itu juga bisa memberikan pengaruh ya. Memberikan pengaruh. Terus habis itu, kalau misalnya dia pengaruhnya ke sperma, jadi spermanya jumlahnya sedikit, atau bisa azoospermi atau nggak ada ya. Pekerjaan di misalnya anestesi, nah pengaruh gas anestesi ini juga ada. Jadi bisa bikin kualitas spermanya juga tidak baik gitu. Mungkin jumlahnya cukup, tapi bentuknya atau morfologinya atau gerakannya, nah itu kurang ya. Karena dia ada bahan-bahan kimia kan di gas anestesi itu. Atau pekerja-pekerja pabrik kayak pabrik di pabrik plastik gitu, karena ada aseton, glikol ether, toluan, sitirenid juga mempengaruhi kualitas dan jumlah dari sperma. Nah, kalau perempuan gimana? Sama ya, pekerja shift itu mempengaruhi. Biasanya jadinya lama untuk hamil ya, karena tadi ya, karena terlalu lelah, nggak pernah ketemu, satunya shiftnya apa, pasangannya shiftnya apa ya, susah ya kalau dua-duanya pekerja shift. Radiasi di dari komputer juga bisa mempengaruhi. Kimia seperti bahan pestisida, nitrat oksida, formaldehid itu juga mempengaruhi. Tadi, karena ini chemical yang salah satu disrupt dari hormonal endocrine chemical disruption gitu. Jadi dia salah satu bahan-bahan yang mempengaruhi kerja hormon, termasuk hormon reproduksi. Terus kemudian ada pemeriksaan dasar kalau misalnya kita sudah merasa masuk ke dalam definisi dari infertilitas, maka kita harus melakukan pemeriksaan awal, lalu pemeriksaan lanjutan, terapi, dan baru yang terakhir itu ini ya, tata laksananya. Setelah kita ketahuan kenapanya, infertilitasnya, baru kemudian kalau bisa diterapi, lalu baru terakhir banget dengan teknologi reproduksi berbantu. Dan IVF atau TRB ini hanya dilakukan sebenarnya pada 5% pasangan yang infertilitas yang butuh IVF sebenarnya. Jadi sisanya itu sebenarnya nggak harus sampai IVF. Bisa diterapi sebelum sampai IVF. Nah, pemeriksaan dasar pada pria ini apa aja? Yang pertama, kita bisa lihat bahwa pemeriksaan dalam anamnesis itu penting ya untuk melihat bahwa ini dia punya riwayat pekerjaannya seperti apa. Apakah ada riwayat seperti misalnya terpapar bahan-bahan kimia atau ada penyakit yang mungkin mempengaruhi kualitas sperma atau kualitas sel telur, atau misalnya dia pernah di kemoterapi, itu kan mempengaruhi ya, atau pernah ada paparan radiasi dan lain sebagainya, itu penting ya. Pemeriksaan fisik tentu saja pemeriksaan umum dan khusus ya. Kalau umum itu ya pemeriksaan status general secara umum keseluruhan. Kalau khusus ya pemeriksaan misalnya di testisnya, ukurannya seperti apa, atau USG transvaginal untuk melihat sel telur dan lain sebagainya ya. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang perlu kita lakukan itu misalnya pemeriksaan sperma. Lalu ada juga pemeriksaan darah rutin, seperti misalnya pemeriksaan hormon-hormon.
Ada juga pemeriksaan, misalnya penyakit menular seksual, ada infeksi atau enggak gitu ya. Nah, jadi itu semua harus dicek. Kalau enggak, eh, nanti pada saat kita melakukan melakukan assessment jadi nggak spesifik gitu. Jadi pemeriksaan penunjangnya itu dilakukan setelah kita melakukan pemeriksaan fisik dan status generalis, baru cek yang lain-lain ya. Nah, kalau pemeriksaan pada perempuannya gimana? Tadi, balik lagi. Siklus haid itu sangat penting ya, karena kalau siklusnya teratur, kita asumsikan bahwa kemungkinan besar dia subur ya, atau di siklus menstruasi yang menghasilkan sel telur matang gitu. Kemudian ada penyakit lain ada atau enggak, ada kelainan hormon enggak. Terus kemudian apakah ada masalah di keluarga ada enggak? Misalnya dia ada DM atau tiroid, ada yang lain, ada kelainan anatomi ada enggak. Terus terlalu terlalu gemuk atau overweight atau obes enggak. Atau terlalu kurus itu juga mempengaruhi ya. Kemudian pemeriksaan fisik umum ya sama. Pemeriksaan status generalis, terus kemudian ada cek gangguan hormon ada enggak, gangguan ovulasi ada enggak, ada kelainan genetik misalnya. Terus pemeriksaan tambahannya kita pemeriksaan pelvik, ada tumor, kista, jaringan parut, bekas infeksi, endometriosis ada atau enggak. Pemeriksaan darah ya sama ya, dari serum darah biasa, dicek ada infeksi, kemungkinan infeksi, atau cek hormon. Penilaian fungsi tuba itu kita lakukan dengan pemeriksaan namanya hysterosalpingografi atau HSG untuk menggunakan kontras sebenarnya. Jadi kita masukkan cairan untuk HSG-nya itu dari pervaginam, terus pakai kateter kecil masuk ke dalam rongga, habis itu difoto pakai ronsen ya. Kalau misalnya cairannya itu ternyata kita bisa telusuri masuk ke dalam rongga pelvik, artinya tidak ada sumbatan di saluran ya. Kita bisa lihat nih pemeriksaan HSG-nya yang foto yang ronsen ini. Jadi biasanya kita ada beberapa gambar gitu ya. Atau kita lakukan laparoskopi untuk melihat sebenarnya ada kelainan nggak sih di dalam sini, untuk lihat nih di dalamnya ini ada penyebab yang nggak ketahuan dari kita periksa penunjang doang atau kita periksa USG doang nggak ketahuan, tapi kalau laparoskopi jelas ya karena ada kamera yang masuk. Jadi kita bisa lihat anatomi organ reproduksi secara makro kelihatan. Nah, terus apa yang bisa kita sarankan? Ya itu tadi, minimal jangan-jangan masalahnya sebenarnya semuanya misalnya bagus, nggak ada masalah apa-apa, sperma bagus, saluran telur bagus, telurnya ada, subur gitu ya, artinya ovulasi. Masalah di mana? Jangan-jangan masalahnya hanya di frekuensi. Jadi yang kita sarankan ya ya udah hubungan 2 sampai 3 kali per minggu itu akan meningkatkan peluang untuk hamil. Jadi nggak perlu dicek kapan usia subur, kapan waktu subur, habis itu harus hubungan pada saat itu, nggak usah. Yang penting itu aja, frekuensinya 2 sampai 3 kali per minggu itu meningkatkan peluang untuk hamil. Ya kalau kita ngitung masa subur ya akan lebih baik ya. Jadi kalau misalnya pas masa subur mungkin harus fokus gitu, jangan sampai kelewat nih masa suburnya gitu ya. Masa subur itu kan sebenarnya sekitar ovulasi, jadi plus minus 3 hari ke depan dan ke belakang. Jadi ya lakukan aja hubungan kayak 2 sampai 3 kali dalam minggu itu, minggu usia subur itu atau minggu masa subur ya. Yang harus dihindari tentu saja minum alkohol, obat-obatan, kopi, merokok, obat-obat pelangsing atau obat diet juga harus dihindari. Yang perlu dikonsumsi asam folat, kalsium, suplemen zat besi. Sebaiknya dikonsumsi sebelum terjadinya konsepsi. Nah, gangguan ovulasi bisa terjadi pada 25% wanita yang infertil karena telurnya tidak berkembang dengan baik. Ada telurnya tapi kecil-kecil kayak tadi saya bilang. Biasanya yang sering ini penyebabnya adalah PCOS. Terapinya gimana? Terapinya ya kita kasih obat-obatan untuk membesarkan sel telur sehingga dia bisa matang dan bisa dibuahi. Nah, ini penyakit lain ya, endometriosis. Endometriosis ini dia kan penyakit yang disebabkan karena ada jaringan endometrium, tapi dia tumbuhnya di luar dari rongga uterus ya. Misal di mana aja. Nah, kalau misalnya dia nempel di ovarium, dia membuat kista ya. Kalau dia nempelnya di ovarium dan bikin kista, tentu saja akan mempengaruhi kualitas telur.
atau dia nempel di belakang rahim. Dia bikin nempel tuh antara tuba nempel ke uterus, tuba nempel ke ovarium. Jadi lengket-lengket di mana-mana. Ya kalau udah lengket-lengket gitu itu mengakibatkan tadi biasanya ada keluhan nyeri. Terus telurnya juga nggak akan baik. Dia juga mempengaruhi kalau ada sperma yang masuk ke dalam rahim terus dia mau ke arah tuba, itu membuat dia spermanya susah untuk bergerak. Dan satu lagi, dia itu kan radang ya. Dia memicu peradangan. Endometriosis itu memicu peradangan. Jadi kalau ada kondisi radang, tentu saja itu bukan kondisi yang optimal untuk terjadi fertilisasi. Jadi fertilisasi menjadi lebih susah ya. Pengobatannya bisa dengan pengobatan dengan menggunakan obat-obatan. Kalau terpaksa sekali ya kita bisa lakukan surgery. Nah, gangguan pada tuba ini tadi ya, saya sudah sebutkan sedikit. Jadi kalau ada masalah di tuba falopinya, misalnya ada sumbatan, ya susah, telur itu susah ketemu untuk ketemu sperma, sehingga susah untuk fertilisasi. Silianya misalnya nggak gerak ya sama, udah fertilisasi nggak bisa geser dia ke dalam kafum uteri. Penyebab gangguannya macam-macam, bisa karena infeksi, atau operasi, atau tindakan di tuba sebelumnya. Gangguan pada tuba bisa mengakibatkan kehamilan ektopik di tuba, peningkatan tuba kayak hidrosalping itu bengkak tuh. Jadi gendut gitu tubanya. Harusnya nggak kayak gitu. Itu biasanya karena radang. Kalau misalnya sudah terjadi peradangan, dia sudah normal, maka fungsi di dalamnya pun akan normal. Jadi kalau bisa jangan sampai dia jadi hidrosalping. Ya, sebelum jadi hidrosalping harus sudah ditata laksana. Pilihan pengobatan macam-macam ya. Tapi kalau misalnya ternyata termasuk yang 5% yang membutuhkan bayi tabung atau IVF, maka prosesnya yang pertama, proses bayi tabung itu diapain sih? Yang pertama kita kasih hormon dulu untuk membesarkan telur sebanyak-banyaknya. Ya, jadi tujuannya dikasih hormon itu biasanya disuntik tuh. Disuntik dari hari kedua atau ketiga haid, disuntik. Terus nanti akan dicek setiap 3 hari di USG. Oh, ini telurnya besar, dosisnya perlu ditambah atau dosisnya atau ada obat yang harus ditambah kayak gitu. Ya, inti dari menghasilkan telur yang matang. Lalu setelah itu, setelah banyak telur yang kita akan memanen telur ya. Telurnya ini akan diambilin dari eh, tindakannya sih biasanya seperti kayak kuret gitu ya, dibius tidur gitu. Terus kita pakai alat, pakai USG, kita panen telurnya, kita ambilin telurnya. Lalu telur yang kita ambil tadi, yang kita panen akan dijadikan satu dengan sperma di laboratorium. Tujuannya untuk mendapatkan embrio supaya terjadi fertilisasi. Jadi fertilisasinya dilakukan di lab, ya. Lalu setelah kita amati embrio fertilisasi yang terjadi itu, misalnya terjadi dari 10 telur lahir atau 8 lah. Dari 10, 6 yang terbuahi. Nah, dari 6 ini, yang mana yang akan berkembang menjadi embrio yang baik? Biasanya, kami kalau di klinik bayi tabung itu, kita tunggu sampai embrio hari ketiga atau hari kelima. Ya, biasanya embrio hari ketiga atau kelima itu sudah punya survival yang cukup baik. Nah, baru setelah itu embrionya ini kita tanam di dalam rahim ibu. Ya, gitu. Jadi, proses bayi tabung itu seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, infertilitas ini bisa terjadi pada siapa aja. Bisa baik dari sisi perempuannya, laki-lakinya, semuanya bisa. Atau dua-duanya. Jadi kalau misalnya dalam 1 tahun, pasangan suami istri ini belum punya anak, padahal tadi sudah hubungan teratur, nggak pakai kontrasepsi, ya langsung konsultasi. Jangan ditunggu lama-lama. Karena udah masuk ke dalam infertility ya. Udah masuk definisi itu. Pengobatannya bisa dari yang sederhana, cukup menghindari faktor yang mempengaruhi kesuburan. Misalnya tadi karena PCO, karena gangguan ovulasi penyebabnya dia gemuk sekali, dengan dia tahu-tahu hamil alami. Itu banyak yang seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kita nggak ngapa-ngapain, nggak bahkan nggak ngasih obat penyubur atau apapun, cuman dengan diet aja terus hamil ya. Bisa menggunakan obat-obatan, operasi, atau bisa menjalani bayi tabung. Oke. Ada yang mau ditanyakan?
Gak ada? Gak ada yang mau bertanya? Sepertinya cukup, Dok. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya rasa semua kuliahnya udah ya, Naya? Izin sudah semua dok. Tapi izin dok, saya mau bertanya, kan materi dokter sama dokter yang ini jadinya ada 4. Apakah tetap masuk ke UAB dok? Iya, masuk. Makanya saya kuliahin sekarang. OAB-nya kan Senin kan? Iya dok benar. Tapi izin dok, mohon maaf sebelumnya kalau di kontrak dok itu apabila kelasnya tidak melebihi H-3 dari ujian tidak dimasukkan dok. Masuk lah, kan kalian nggak masuk blok repro lagi. Lagian kan materinya juga materi dadakan terakhir. Saya kan menggantikan. Ya, materinya kan nggak banyak itu tadi yang saya sampaikan. Lagian